Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peternak Indonesia. Nah, setelah kemarin kita bikin video di sini dan alhamdulillah request lagi ya Mas Johan. Untuk bikin video lagi ke Berlian Farm. Ini sampe kita gak fit padahal ya. Gak apa-apa tapi. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya demi subscriber. Nah ini tak promosi dikit ya. Ya. Ini Mas Johan pakai kaos YouTube Sahabat Sapi, Sahabat edisi Sapi. Rojokoyo. Ada kambing, sapi, domba. Ya harapannya dari peternakan itu kita bisa mendapatkan hasil lah Mas. Wong Jawa kan ya open Rojokoyo kan seperti itu gitu loh. Nah, dan buat teman-teman yang pengen buat kaos komunitas atau kaos farm nanti bisa menghubungi Sahabat Sapi Merchandise ya, nomornya dek tak kayak samping ya, kayak gitu. Lanjut Mas. Ya. Ini setelah kemarin kita sempet sepil bahan-bahan pakan ya. Yang kemarin dari awalnya dasar-dasar perpakanan sampai sepil bahan. Nah, kemarin aku kan sempet ada yang bahasan apa ya? Bahasannya terlarang apa Mas ya? Lek menurut sampean Mas? Terlarang. Bahan baku yang lek terlarang kok jagung saiki terlarang ya hargane ya. Hargane. Apa ya menurut sampean sing pas? nah, Soalnya yo iki rada sensitif ya Mas ya. sedikit. Bahasan ini tentang pakan teman-teman. Bahan baku Iya, dalam daftar negatif lah. dalam daftar negatif ya. Nah, Ini ada sesuai pengalaman dan sesuai ilmu ya. Ada keilmuannya. Langsung memang Mas Johan dibahas untuk bahan-bahan itu. nah gini ya teman-teman. Tentunya kita semua sebagai peternak itu menginginkan ternak kita salah satunya sesuai dengan harapan kita ya, menghasilkan hasil itu memang tidak bisa sekedar hayalan. Iya. Karena semuanya bisa dilihat dari kasat mata ya, penilaian. Misal ya, kita sebagai peternak dan di kemudian hari pasti ternak kita itu tentunya kita jual pada saatnya. Iya. Lah, keinginan kita, harapan kita terjual dengan harga mahal. Iya. Sedangkan mahal itu juga sesuai dengan grade-nya, sesuai dengan apa ya? Speknya. Iya, ya benar, kan? ya. Hasilnya, kenyataannya. Nah, biasanya konsumen yang dirasa ya, yang disukai adalah kepuasan. Nah, bagaimana konsumen kita itu nanti puas terhadap perawatan dari kita. Jadi ini juga berkaitan sekali mengenai pertumbuhan ternak ya. Iya. Apa yang kita kasihkan itu nanti pasti mengarah ke pertumbuhan ternak tersebut. Ke spek tadi ya Mas ya. Spek tadi. Nah, khususnya ya, yang paling penting tetap ya prinsip saya itu di pakan. Pakan ya. Pakan mana yang harus diberikan, Iya. pakan mana yang selayaknya itu kita hindari. Ya, yang sampai tanyakan tadi Mas Arju ya, bahan baku dalam daftar negatif Yang dihindari nih Mas. yang perlu dihindari. Nah, itu tentunya dari teman-teman sudah banyak yang tahu juga kok. Nah, cuman untuk penerapannya, untuk penegasannya, ya, kesehariannya, Kadang amit dikasihkan apa enggak? Itu loh. Menutup mata kadang ya Mas. Nah, kaitannya tetap dalam arti semua keputusan itu
apalagi dipakan, pengaruh pengeluaran, Mas. Nah, itu ya. Kalau di Brian Farm ya, daftar negatif ya. Bahan baku yang perlu dihindari salah satunya sekam giling. Sekam giling. Ya. Sekam itu kita pasti tahu ya. Padi yang belum digiling, Mas, apa namanya itu? Gabah ya. Gabah itu kan ada bungkus, padi itu ada bungkusnya, namanya gabah ya. Iya kan? Padi apa gabah ya? Kalau padi kan iya, sanggupnya gabah. Kulitnya padi. Kulitnya sekam itu aja. Sekam itu. Itu kan ada 3 lapisan. Nah, ya, lapisan luar, lapisan tengah, sama lapisan dalam. Nah, yang tidak dipakai ya di Brian Farm itu sekam, lapisan kulit luar. Oh, berarti beras itu bungkusnya 3 ya, Mas ya? 3. Sekam, terus yang di tengah-tengah. Ya. Nah, sama yang bagian dalam itu murni bekatul, Mas. Atau mungkin itu, Mas, kalau saya mungkin ya bahasa sehari mungkin itu ya, Mas, sekam, dedek, katul, beras. Ya, seperti itu. Karena gini, kalau saya beli bahan baku, itu langsung di tempat yang bisa untuk membuat racikan, Mas. Iya. Ya kan? Istilahnya di pabriknya. Iya. Di pabriknya gitu. Kita kan pasti tawarin, ingin harga berapa? Ingin harga berapa? Yang jelas kalau semisal harganya lebih mahal itu lebih bagus. Karena bekatul itu macam-macam. Macam-macam. Ada yang campurannya banyak kulit yang mana. Gitu ya. Ada persentasenya sendiri. Itu perlu diantisipasi, jangan sampai kita beli bekatul. Dalam pemikiran kita bekatul itu sama, tidak sama ya, harganya ada yang berapa, 2.000, 2.400, 2.700, 3.000, bahkan 3.700 itu yang ada juga, 4.700 itu yang murni. Yang murni itu biasanya kalau tidak salah disebut kebi, bener nggak, Mas? Bener. Itu kebi ya. Kalau di apa ya? Apa Mas ini? Katul digenggam. Gini kan, genggam ya. Ya. Itu mental, Mas, kalian bagus. Yang bagus? Mental. Ambiar. Ya. Nah, cirinya gitu. Oh, kebi itu kalau digenggam gini ambiar, Mas? Iya. Gini. Nggak ngempel? Enggak. Tuh. Terus kalau direndam ya semuanya terendam ke bawah. Itu yang bagus ya. Tapi ada juga sekarang kalau direndam semuanya, baik bagus atau tidaknya terendam semua juga ada. Tergantung kalian itu cara gilingnya, Mas. Semuanya bisa disiasati. Tapi tadi yang nggak bisa bohong di harga ya, Mas ya. Di harga yang paling nggak bisa dibohongi, kita langsung beli di pengolahannya, penggilingan padi, tempat penggilingannya. Tuh ya. Baru kita akan mendapatkan barang sesuai dengan harga, sesuai dengan kualitasnya. Tuh ya. Tapi tadi yang negatif cuma sekam atau ada katul yang negatif? Paling negatif atau apa gitu kategorinya yang nanti kita sebut? Sekam ya? Kulit luar. Tapi dan sekam sekarang udah diakali digiling lembut ya, Mas ya? Itu bisa, ya? Mas. Itu bisa. Itu nggak boleh ya, Mas? Ya, kalau bisa dihindari. Ya. Kalau kita ingin ternak kita ya nantinya bertumbuh dengan baik, maksimal, bisa optimal. Yang kedua, Mas ya, kulit kacang tanah. Kulit kacang tanah. Nah, itu dari Brian Farm memang tidak dipakai. Ini kucing kayak kita apa, maksudnya Amit ya, kayak semacam kulit kacang tanah itu
Kalau kita beli kacang Garuda gitu, itu kulit itu dah? Iya, seperti itu. Tiwasaru biasanya tak puangan sak kulitnya mas, asin-asin gitu. Ternyata ya nggak boleh ya? Namanya kita aja kalau makan sesuatu pilih-pilih kok. Apa bisa ya? Ternak itu milih, pasti apa yang diberikan itu yang dimakan. Kalau kita sih bisa pilih-pilih. Iya benar-benar. Nah, gitu ya. Tapi selayaknya kita sebagai peternak ya pilih bahan baku yang baik untuk ternak kita. Kulit kacang tanah ya. Kulit kacang tanah itu perlu dihindari. Itu apa mas? Kenapa? Tadi aku juga lupa. Kenapa? Nah, untuk penguraian mas di dalam rumen sulit terurai, sulit dicerna. Tidak bisa dicerna. Aslinya mau masuk liwat tok mas? Iya. Prinsipnya gini. Semakin mudah ya rumen itu mencerna makanan. Iya. Nutrisinya banyak yang terserap. Untuk kebutuhan di dalam sel tubuh. Tadi ya kacang tanah. Kacang tanah. Digiling selembut apapun, baik dihindari. Dihindari ya. Oke. Terus yang ketiga, protein dan lemak asal hewani. Nah, ini kaitannya dengan kodrat mas. Ya. Kodrat. Ya. Hewan kayak domba begini mas ya, jenisnya domba. Itu kan apa mas? Herbivora atau Herbivora, pemakan ya? Tumbuhan. Nah, kalau semisal diberi makanan hewani, itu masuk enggak kira-kira sesuai dengan kodratnya enggak? Enggak mas. Enggak ya? Itu kalau manusia mungkin ya, karena iya. Manusia kan omnivora, pemakan segala. Pemakan segala. Nah, kalau enggak bukan kodratnya, jangan dipaksakan. Ya. Itu bisa trouble mas. Ini semacam tepung ikan, terus tepung apa? Yang tepung-tepung itu ya? Iya. Oh iya ya. Lah, memang kalau jangka pendek itu nggak kelihatan mas. Namanya hewan sakit ya. Iya. Itu kan prosesnya panjang. Gak langsung mati gitu ya. Kecuali keracunan yang mati. Keracunan, ya kan? Iya. Bener enggak? Bener. Ya. Oh, berarti yang mengandungkan ya. Ini berkaitan mas, kebetulan saya kan kerja di salah satu pabrik pakan ayam. Itu kan mengandung protein hewani ya. Dan itu sudah tertulis tidak untuk ruminansia. Jelas ya itu. Jelas. Tapi kadang masih ada ya mas ya yang makasih makan por ayam itu masih ada ya mas ya. Nah itu yang bisa memilihkan pakan kan orangnya. Termasuk babi loh. Babi itu kalau nggak salah tidak boleh untuk ruminansia mas kayaknya. Nggak boleh. Por babi ya. Karena kebetulan saya bekerja di salah satu PT pabrik pakan. Itu bahkan untuk itu mas, pabriknya itu nggak boleh sama loh. Ya. Antara pabrik pakan babi ayam sama pabrik pakan sapi itu nggak boleh sama. Nggak boleh ya. Karena takut ya mungkin itu loh mas, kecampur-campur tepung tulang, tepung ikan. Itu efeknya apa mas? Efeknya lupa aku. Efeknya kalau makan ikan-ikan tadi apa? Efeknya gimana mas ya? Kalau efek itu pasti ada, karena pasti ditolak dari sel yang ada di dalam tubuhnya, tidak sesuai dengan kebutuhan dari ternak tersebut. Kalau misal mungkin yang pernah saya dengar ya mas, bener enggak sih? Tapi kan ya itu kadang katanya ada yang lumpuh, ada yang itu kalau kena hewani itu. Bisa juga untuk jangka panjang. Kalau di sapi kan bisa kena antrak atau sapi gila. Ya. Kalau dia memakan tepung-tepung tulangnya dia sendiri toh, tulang sapi itu. Tadi itu ya. Terus lanjut mas. Terus Johan. Yang nomor 4 itu urea mas. Urea nggak pupuk itu mas? Iya. Ada ya yang ngasih ya? Biasanya ada juga sih. Oh alah, padahal itu pupuk ya mas? Ya untuk campuran sentrat
Itu mereka sebenarnya fungsi, kalau menurut mereka ya yang pakai urea itu fungsinya untuk apa sih sebenarnya Mas? Ya kemungkinan simple atau pengiritan juga bisa supaya irit. Tapi kan bukan fungsinya Mas. Iya, untuk itu tumbuhan ya. Iya. Ibaratnya urea mungkin loh ya, ben lemu kayak tanduran mungkin ya. Tapi ya lagi-lagi tadi sesuai kodratnya nggak ada ya Mas ya. Terus yang nomor 5 Mas ya, bungkil kelapa sawit. Bungkil kelapa sawit yang masih ada tempurungnya. Batok. Walaupun digiling lembut ya, tetap kan bungkilnya walaupun kecil itu yang dikhawatirkan kalau termakan. Iya. Nah, tajam Mas. Iya sih ya. Kasihan kan. Iya benar. Bisa lama-kelamaan terinfeksi karena luka. Khususnya buah apa nih ya Mas ya rumene. Iya iki bathok yo digiling nggih mesin chopper sing terhebat lembut kan juga enggak layak toh Mas. Ini yang kita bahas domba lah Mas ya. Lain sapi loh ya. Loh, sapi iso? Kalau sapi sih kan lebih tebal Mas, lebih kebal. Secara jeroane ya. Ya. Lain lagi lah. Iya, oke. Kucing sama macan juga beda kok. Kebetulan pengalaman di domba ya Mas. Domba, ini yang dibahas domba. Iya. Nah. Terus apa lagi Mas? Terus gini Mas. Ya. Walaupun pemberian kita barang yang kurang sesuai, ndak tertulis di daftar barang negatif bahan bakunya Mas ya. Misal kalau sudah tepat dari serat, dari protein, ya kan, dari lemak, dari karbohidrat. Nah, tapi itu harus seimbang. Seimbang Mas. Dari rangsumannya harus seimbang. Apa ada batasan Mas mungkin? Ya, pasti ada. Kita kembali ya ke pembahasan domba. Kalau semisal domba tersebut dipakan hijauan, ya, itu kan serat. Iya. Nah, kira-kira bisa enggak gemuk domba tersebut? Sedangkan manusia saja kalau ingin diet perbanyak makan serat, ya. Kalau full hijauan, secara logika Mas ya, pasti enggak bisa gemuk. Ya enggak kira? Gitu. Nah, berarti apa? Harus ada pelengkapnya. Dan pelengkapnya itu jangan sampai dihindari. Nah, jadi sejenis domba seperti ini ya, itu makanya kebutuhannya apa? Protein, ya kan? Terus karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, air, serat, itu semuanya harus ada. Dan terukur Mas, terukur kan gitu. Nah, kalau semisal kebanyakan protein itu juga hasilnya kurang baik. Berakibatnya apa? Malnutrisi. Loh, protein kakek malah malnutrisi ya? Malnutrisi itu apa Mas? Saroku malnutrisi kayak kekurangan nutrisi Mas. Yang kelebihan? Kelebihan itu apa sih dosis ya? Apa itu ya? Over apa ya? Over gitu aja lah, mudah dipahami ya. Maaf ya. Iya maaf, bahasanya kadang kan ya kita belum apa maksudnya bukan bahasa kedokteran atau ilmiah lah. Ini bahasa yang mudah dipahami lah Mas. Itu. Kalau kebanyakan protein ya sama saja ya, yang saya alami pasti penyusutan. Kan memang pembentukan otot, ya kan? Oh, walian tadi ya, makan protein hewani menyusun. Kan ya, semuanya sama makhluknya Mas kan, bisa dipelajari kan? Iya benar. Seperti itu. Kebanyakan protein ya itu juga kurang baik. Memang protein itu menunjang nambah energi, membentuk pembentukan otot kan gitu.
Terus untuk sel ya tubuh untuk itu baik. Regenerasi sel-sel baru ya. Nah itu. Terus kalau semisal kebanyakan karbohidrat mas, ya. Memang gemuk itu kan mengandung gula mas ya. Karbohidrat. Kayak jagung itu juga ada karbohidrat, ada proteinnya. Ya. Terus apalagi yang mengandung karbohidrat mas? Katul tadi? Ya karbohidrat kan? Iya karbohidrat ya. Tapi kalau kebanyakan juga kurang bagus. Gemuknya nanti gemuk gajih mas. Oh giur gitu ya mas? Iya. Giur ya. Seperti itu. Lek gemuknya nggak siset, berarti gimana? Reproduksinya nanti terganggu. Oh, ya itu ya. Misalnya kayak ketutupan lemak, artis pas kawin malih. Lah kan lo orang Jawa kelemon iso majer kan kayak gitu ya kalau orang Jawa ya. Bisa mandul mas ya. Seperti itu. Jadi fungsi melengkapi dari bahan baku pakan perlu diperhatikan. Nah, ternak kita itu nggak cukup sehat, tapi juga memerlukan harapannya reproduksinya stabil, ya. Terus apa pertumbuhannya bisa optimal. Nah, pada dasarnya semuanya mas ya. Kalau bukan kalau apa ini seperti domba ini yang kita bahas ya. Kalau semisal kurus, walaupun apa jenisnya kan banyak domba. Domba apa saja? Texel, Dorper, Merino, Garut, Gibas lokal. Walaupun itu dari impor atau lokal sini mas, atau crossingan, itu semisal tubuhnya kurus, tidak enak dilihat, tetap, ya kan? Tidak enak. Berarti apa? Prinsipnya hewan peliharaan kalau enak dilihat berarti nggak mengenal jenis, tapi karena apa? Tubuhnya sudah apa namanya, mas? Bulat, lemu. Bisa bulat, ya. Bisa profesional. Proporsional. Wangel pancen ngomong kuwi, Mas. Aku ya kangen. Apa tek fit marah. Iya, jadi ibaratnya lek kuru diwasi kan, tapi semo kan mana menggoda ya. Meskipun itu orang lokal, domba lokal itu lek jenenge semo pangga menggoda ya. Iya. Bahan baku kan pasti banyak, beli sana, beli sini, beli itu. Iya benar-benar. Nah, cuman harus berapa bahan? Iya. Cuman kan kita bisa tanya-tanya, ya kan, di mana bahan baku A, B, C, nggak harus satu tempat. Nah, pada akhirnya kalau kita berusaha, mempunyai penasaran lebih, pasti dapat. Gitu. Nah, terus kebanyakan inginnya simple. Apa-apa beli. Tapi kan kita nggak tahu. Sentar langsung beli jadi gitu ya. Kita nggak tahu bahan baku, bahan dasarnya itu apa saja. Terus kadang amit ya mas ya. Dicari murah. Sentar ya amit, kadang harga pun per kilo cuma 3.000. Itu biasanya diperbandingkan mas. Ini kan sekilo 3.000 kok. Iya. Saja di sini mas ya. Harga sentrat memang 5.000. Tapi saya nggak promosi loh ya. Aku sendiri juga bikin tuh harga masih di atas 4.500. Itu ya. Tapi kalau ada yang bilang tadi 3.000 itu kadang ya bahannya apa gitu loh. Tapi yang nyoba bikin sendiri. Ada ya teman ya nyoba sama bahan bakunya dengan belian BAM. Habis berapa mas? Berapa? 7.000. Tergantung wilayah, daerah, dan jumlah pengambilan. Pengambilan bahan bakunya kan gitu. Kalau bahan bakunya belinya di toko pasti cari untung kan, ya wajar. Habisnya banyak nanti.
Tapi kalau sekarang mungkin sekarang ya bahan baku terlarang, jagung itu larang banget itu sekarang. 10.000 loh Mas sudah. Makanya itu banyak bahan baku ya diseimbangkan supaya apa? Ketemunya nggak mahal Mas. Saling menyubsidi. Iya seperti itu. Saling memikul lah. Nah, cuman nanti gini, kita nggak bisa ya. Sentratnya mahal. Tunggu dulu. Ya bahan bakunya kalau tepat, pemberiannya Mas nggak terlalu banyak. Sedikit wis masak. Gitu ya. Ketimbang nanti murah banyak tapi hasilnya nggak ada reaksi. Lah, seperti itu. Berarti ketemunya mahal. Ya. Sebenarnya mau ngobrol panjang teman-teman, tapi ini sudah 30 menit ya Mas ya. Engko ngomong ngantuk ya. Nanti kita bahas di video selanjutnya yang lebih ini. Tadi kan kita pagari di bahan terlarang ya. Oke, sudah Mas Niki? Iya. Oke teman-teman, itu tadi video yang pertama ya tentang bahan-bahan yang list negatif ya, yaitu yang didapatkan dari Pak Win ya. Amit ya, ilmu dari Pak Win ya, dari Pak Win, dan memang sudah dipraktekkan di Berlian, dan saya di sini lihat wedusnya lemu-lemu. Jadi teman-teman wes yang tadi bisa dibuat ya buat info ya tadi loh Mas, kadang kita menerima ilmu yang nggak dipraktekkan, tapi yang penting udah kita sampaikan. Oke, sekian dulu dari Sahabat Sapi dan dari Berlian Farm Kediri. Jangan lupa ya teman-teman untuk melihat dan subscribe channel Sahabat Sapi dan Berlian Farm Kediri agar semakin banyak channel-channel peternakan yang mengedukasi. Amin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.